Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk Dimas Pecinta Online. Tampilan yang teman-teman lihat adalah tampilan Micmon, ya, sebuah aplikasi untuk menggenerate voucheran, gitu ya, yang banyak teman-teman pakai. Dan karena tadi sudah, bukan tadi, kemarin ada yang sudah coba Micmon versi 4, jadi saya ikut-ikutan nyoba Micmon versi 4 juga, dan juga saya sudah download Micmon versi 4, sudah saya ekstrak gitu ya, seperti ini baru aja saya download. Oke, kita coba dan kita lihat perbandingannya itu apa. Katanya sih lebih cepat gitu ya. Oke, katanya sih lebih cepat. Kita buka web servernya. Oke, tampilannya web servernya seperti ini teman-teman. Tidak ada tombol start stop, jadi kalau mau men-stop harus geser ini, kalau mau start harus gini. Jadi pastikan ininya sudah warna biru ya. Ini biru ya. Ya, gitu ya. Jadi harus klik URL localhost dan lain sebagainya seperti ini. Oke. Kita minimis dulu web server. Nah, ini tidak ada minimis, jadi di sini tampilannya saya lihat ada tombol warna kuning dan warna merah. Yang kuning adalah untuk minimis biasanya, dan merah ini untuk meng-X atau men-stop, menghilangkan Micmon web servernya. Jadi minimis saja. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kita langsung tambahkan. Menambahkannya di sini add route gitu ya. Oke, seperti ini tampilannya untuk menambahkan router atau mikrotik baru. Jadi session name kita beri nama saja, nama sesi, misalkan server 1 misalkan, atau waduh, misalkan ya server 1 misalkan begitu, atau misalkan diberi nama servernya apa, RDA.net atau lain sebagainya dan sebagainya gitu ya. IP mikrotik adalah isi IP mikrotik teman-teman ya. Karena saya mengakses mikrotiknya menggunakan VPN ya, jadi saya beri di sini IP remote VPN-nya ya. IP remote ini gak bisa teman-teman pakai karena ini sekali pakai, nanti saya ubah. username kita isi nama username untuk login ke mikrotiknya, dan passwordnya adalah password mikrotik seperti biasa. Hotspot name misalkan meono net misalkan ya, jadi seperti biasa. Oke, currency rupiah, session timeout 30 menit. Nah, bisa dipilih di sini yang mana. Maksudnya session timeout itu kalau Micmonnya tidak dipakai berapa lama dia akan logout otomatis gitu ya, mulai dari 5 menit, 10 menit, 60 menit, dan disable. Live report ini adalah untuk tampilan apa namanya, hasil penjualan. Oke, kita tampilkan untuk nomornya, nomor HP kita. Oke, di sini sudah ada menu untuk menambahkan logo ya, jadi logonya sudah tidak harus sesuai dengan session name, jadi bebas teman-teman mau beri logo seperti apa, asalkan ukurannya diatur yang seperti ini gitu ya. Ya, kalau pengen ukurannya yang seperti ini, kalau saya sih ini klik kanan, buka tab baru, logo ini simpen, lalu edit di komputer, lalu baru di browse file yang sudah diedit tuh, biar logonya tetap matching kayak gini, jadi tidak kebesaran tidak kekecilan gitu nanti setelah di voucher gitu ya maksudnya. Kalau saya sih sudah lakukan seperti itu, termasuk di Micmon versi 3. Oke, lalu kita save lalu connect itu ya. Oke, nah ini yang bikin cepat katanya, yang bikin cepat dari referensi yang sudah saya baca. Katanya data ini disimpan dulu, jadi diambil dulu dari mikrotik, tek gitu ya. Terus datanya disimpan di Jeng browser, disimpan di browser inilah ya. Tapi bagi saya yang mengakses Micmon pakai VPN, saya rasa gak beda jauh sih cepatnya. Nah nih, nah tuh dia mengubah user profile, cek user profile dan lain sebagainya. Tampilannya banyak rek. Oke,
Di sini ada CPU load. Nah, ini sudah CPU loadnya ini ditampilkan berapa persen yang kepake gitu ya. 15% dari 716 MHz. Ini sudah tampilannya beda dengan versi 3. Versi 3 itu seperti ini, CPU loadnya cuma persentase aja. Lalu memori yang terpakai berapa gitu ya. Di versi 3 itu cuma memori bebas itu aja. Terus memori bebas, HDD-nya sisanya berapa. Kalau di versi 3 HDD bebas gitu aja. Uptime, port name, router OS sama, tampilannya sama. Lalu apa sih bedanya? Kalau masih sama-sama ya Micmon, kalau kita sudah ngerasa enak pakai versi 3, ya pakai versi 3 gitu aja. Kecuali Micmon versi 4 ini bisa menambah jumlah user ya. Menambah jumlah user dari 45 ini jadi 450 misalkan, ya nggak apa-apa. Kalau kita sudah enak dengan sesuatu dan tidak ada banyak perubahan di versi yang baru, ya mending pakai versi lama aja. Select interface sama, interface mana yang mau ditampilkan gitu ya, sama aja. Terus apa ya yang beda yang saya lihat punya teman itu. Oke, hotspot, tampilan hotspot. Di sini sudah hotspot jadi satu menu, jadi tidak kayak versi 3 ya, tidak kayak versi 3 yang hotspotnya masih pengguna apa itu segala macam. Nah, ada menu drop downnya kalau di versi 3. Kalau di versi 4 nya sudah nggak ada. User profile, user, active, host gitu ya. Seperti itu hostnya sudah tampilannya. Lalu report, ya report sama saja sih. Ini kok saya tidak melihat untuk mengubah bahasa ya. Di versi 4 ini nggak ada mengubah bahasa Indonesia ya. Di versi 3 masih ada. Di versi 4 saya tidak melihat pengubahan bahasa. Jadi bahasanya tetap bahasa Inggris gitu ya. Oke. Lalu satu lagi, katanya ini kalau bikin user profile ini sudah beda dengan versi 3 gitu ya. Ya oke, kita coba bikin user profile. Hotspot user profile. Sebentar, user profile berarti user profile add. Oh, langsung add gini ya. Jadi menunya sudah di sini semua ya. Kalau user itu tampilnya cuma add dan generate gitu ya. Kalau di pas user profile ada add, berarti ini add user profile, ini add user, ini generate apa namanya, generate, waduh bunyi ayam, ini generate user apa generate from ya, generate voucher gitu ya. Set expired monitor, ini apaan? Kita klik, kok hilang, kita klik kok hilang. Oke, kita add aja, kita add profile gitu ya. Contoh profile, address pool, share user 1, rate limit misalkan 1M per 1M, parent queue non, detail, expired mode, remove record, validity misalkan 1D, price nya harganya 5.000, selling price nya 5.000, log user, disable enable. Nah, log server ini kalau di versi 3 ini pakai server mana? Pakai server ini apa pakai server all gitu ya. Kita cek di versi 3, profil pengguna tambah profil. Di versi 3 seperti itu. Biasanya di bagian atas. Nah, ini nama, address port, set user, mode kuasa, parent queue nggak ada. Oh, berarti nggak ada ya. Nggak ada di sini. Jadi log server itu
Oh nggak tahu, nanti kita cek setelah generate voucher. Kita log server disable, log user saya biasanya di disable. Saya tetap untuk kunci pengguna kalau saya tetap disable. Artinya kalau ini voucher ini pindah MAC address, pindah HP gitu ya. Jadi kalau di enable nggak bisa dipakai karena terkunci MAC address sebelumnya gitu. Kalau saya tetap disable. Jadi log server saya disable aja. Ini cuma ngetes bikin user profile gitu ya. Oke, selesai. Ini sudah ada contoh profile remove record 5000. Kita cek di versi 3. Sebentar, ini saya tutup dulu. Contoh saat kita buka di versi 3. Nah, ini contoh profile yang sudah dibuat dengan Micmon versi 4. Ya, versi 4 beta. Di sini ya, kalau di versi 3 kita buat user profile-nya, ini ada warna biru, hijau ya, biru, hijau. Jadi ini settingannya sudah, kalau saya bilangnya dulu, kalau sudah warna hijau seperti ini, berarti di sininya sudah remove record, gitu ya. Ya, jadi sudah remove record, gitu. Kan ada ya voucher biasanya kok, ini kok apa namanya, kode voucher saya kok tetap ada, padahal masa berlakunya sudah habis, gitu. Katanya ada yang sebagian yang seperti itu kan ya, kok kode voucher saya ini kok masih ada padahal waktunya sudah habis gitu, kok nggak hilang-hilang gitu maksudnya. Ada banyak pertanyaan seperti itu. Saya biasanya kalau masih pakai versi 3 saya cek aja Micmonnya, biasanya di sininya ini kuning gitu ya, di sininya kuning. Jadi saya ubah remove record lalu save lagi, kalau sudah hijau berarti sudah benar gitu ya. Tapi kalau pakai Winbox pakai Micmon versi 4 itu di sininya pada saat dicek di versi 3 ini tetap kuning, karena katanya yang saya lihat itu di sini di sistem schedule. Nah, jadi yang ini contoh profile itu tidak dibuatkan schedule untuk memantau satu user profile. Jadi kalau Micmon versi 3 itu tiap user profile itu masih dipantau ya, masih dipantau dipantau satu schedule gitu ya. Jadi kalau di sini di Micmon versi 4 di sini sudah numpuk di sini ya semuanya. Nah, itu referensi yang saya lihat, saya baca di untuk Micmon versi 4 seperti itu. Jadi meskipun kita sudah bikin user profile baru, nah di sini nggak akan nambah. Jadi tetap masuknya di scriptnya di Micmon expired monitor. Jadi satu script ini aja yang kerja gitu ya. Tapi efeknya teman-teman, efeknya kita nggak tahu gitu ya. Kalau dulu kan enak, lihatnya enak. Nah, pada saat ada pertanyaan dari salah satu teman lah misalkan, kode voucher saya kok nggak hilang gitu, tetap di Mikrotik itu numpuk banyak padahal sudah masa berlakunya sudah habis gitu ya. Ya biasanya saya cek langsung di Micmon, lalu dilihat di user profile gitu ya. Kalau di sini yang masih kuning berarti memang ada settingan yang kurang benar di kode vouchernya. Beda dengan yang user profile yang ini kan user profile tanpa masa aktif ya. Ini user profile tanpa masa, entah untuk keluarga entah untuk siapa, itu kan nggak masalah. Beda dengan kode voucher yang dijual kode voucheran gitu ya, yang dijual kepada pelanggan voucheran, itu kan harusnya setelah habis dihapus gitu ya. Itu enaknya, cuma bedanya yaitu kalau di versi 3 kalau ada yang keliru-keliru di user profile itu biasanya tandanya kuning, jadi kode vouchernya tidak akan pernah dihapus gitu kalau kuning. Kalau kita buatnya di versi 4 itu gak ada tandanya lagi gitu ya. Jadi kita lihat di sini di user profile sudah nggak ada tandanya lagi gitu, nggak ada tanda kuning apa biru apa gitu, hijau gitu maksudnya ya. Ya seperti itu ya. Ini kita buatnya, nah ini bedanya juga di sini ternyata ada server log ya, ada menu server log. Jadi kode vouchernya tidak bisa pindah server, jadi yang pakai apa ya, yang Mikrotiknya diinstal 2 server gitu, dipasang 2 server hotspot gitu, jadi kode vouchernya nggak bisa pindah-pindah server. Biasanya kalau di versi 3 ada pilihan seperti itu ya, setahu saya pada saat generate voucher gitu ya.
mau dibikin di server mana, entah di all atau gimana gitu. Maksudnya seperti ini teman-teman. Pengguna hasilkan, misalkan seperti itu. Atau generate bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ya server all gitu kan ya. Kita mau bikin di server all atau di server satu. Ini bagi teman-teman yang punya dua server di satu Mikrotik, kalau kode vouchernya bisa pindah-pindah server, atau misalkan gini teman-teman, misalkan Ether 45 dibikin voucheran umum ke apa namanya, ke umum lah misalkan begitu. Lalu Ether 23 atau Ether 3 dibikin untuk hotspot khusus di warung itu misalkan. Jadi bisa bikin dua login pack, dua tampilan halaman login. Nah, itu maksudnya bikin dua server hotspot di satu Mikrotik itu maksudnya. Nah, ini kan ada cuma satu gitu ya. Jadi bisa dipilih all atau hotspot satu, ini bebas sebenarnya kalau cuma satu Mikrotik satu server hotspot gitu. Nah, di Mikmon versi 4 di sini ada server log. Ya, ini kan user profile yang dibuat, yang di atas ini user profile yang dibuat pakai Mikmon sebelumnya, jadi gak ada server lognya di sini. Oke, kita coba generate voucher. Oke, kita generate. Nah, generate voucher langsung dari sini, langsung tampilan pop up ya. Maksudnya tampilan pop up itu tampilan timbul gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa bikin lebih cepat maksudnya. Maksudnya untuk bikin vouchernya. Jadi kalau di Mikmon versi 3 kan masih harus ke menu, hasilkan, lalu buka halaman gitu ya, buka halaman khusus ya. Kalau di versi 4 langsung kita generate, nah gitu ya. Meskipun kita masih di halaman user profile, lalu bisa tampil menu pop up, menu apa ya, timbul gitu ya. Jadi misalkan bikin 30 misalkan. Oh, server all ada juga. Oh, ada juga ya. Username, password, name black 8, karakter sekian sekian sekian, limit sama saja, data limit sama saja sebenarnya untuk generate voucher, cuma tampilannya pop up. Jadi tampilannya misalkan kita di user aktif gak ada gak ada ya, di host gak ada. Oke, gak ada, cuma ada menu ini P sama filter bypass yang di bisa pilih P sama yang A. Oh, ini ada menunya. Jadi ini ngecek host yang di bypass, di apa namanya, di ya IP binding lah, IP binding. Terus ini ngecek yang voucheran maupun yang belum login gitu ya. Login. Nah, di sini ada menunya. Nah, seperti itu. Di sini halaman 1. Oh, halamannya seperti ini tampilannya. Bisa halaman 1 2 3 4. Oke. Gini teman-teman. Lalu yang lainnya dashboard. Apa bedanya ya? Ether tetap live report. Untuk report sama aja. Tampilan day filter gitu aja ya. Sebentar. Nah, sebentar setting ke menu setting. Oh, agak lama juga sebenarnya. Agak lama juga, nggak pas begitu cepat jas gitu ya. Menu setting admin, settingan admin untuk mengubah settingan untuk login ke Winbox. Oh, template editor. Nah, template editornya ini jadi kayak gini. Jadi teman-teman yang sudah punya template editor harus cari template editor template lagi yang mendukung ada kayak header, row, footer gitu ya, footer sepatu kaki, sepatu kaki. Nah, kayak gini. Jadi kayak tampilan menunya di userman gitu ya. Jadi header, row, footer ya. Gimana sih ngomongnya? Jadi kayak gitu. Jadi bukan kayak template yang sudah banyak beredar ya. Jadi harus cari-cari lagi template khusus Mikmon versi 4 atau mungkin sama ini sama templatenya apa namanya, userman gitu ya. Ya itu. Ya itu sih. Oke, kesimpulan.
Oke, kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kalau saya lihat tampilan seperti ini, it's okay. Memang lebih cepat dikit. Bagi saya lebih cepat dikit di versi 4 gitu ya. Tampilannya lengkap dan segala macam. Tapi sayangnya yang pertama, kekurangannya di versi 4 ini, pertama gak bisa ngubah bahasa Indonesia seperti yang di versi 3 ya. Kalau kelebihannya sih cepat, tampilannya sudah udah baru, jadi nggak bosan seperti yang dulu, dan menu-menunya sudah diperbarui, lebih cepat bikinnya gitu ya. Tapi yaitu kekurangannya yang satu, pertama gak ada ubah bahasa Indonesia. Yang saya lihat, mohon maaf Om Laksamadi, ini hanya masukan ya, bukan masukan ya, unek-unek saya aja. Terima kasih, tapi sangat terima kasih sudah bantu teman-teman untuk bikin Micmon ya. Tampilannya sudah spiolotnya lengkap, terus tampilan health-nya, oh ya, health-nya juga sudah ada. Maksudnya ini adaptornya berapa volt gitu yang masuk, terus ada temperatur gitu ya, temperatur, suhu microchip-nya sudah ada. Ini apa nggak tahu, ini memang kayak 4, ini pakai MikroTik GX4, ini memang ada menu head-nya, jadi temperatur sama voltase yang masuk itu memang ada di GX4, dan tidak semua MikroTik itu ada. Setahu saya tidak semua MikroTik itu ada, tapi nggak tahu nanti kalau Micmon versi 4 ini ketemu MikroTik yang tidak ada fitur health-nya. Jadi fitur health-nya itu ada yang tidak tampil dulu, setahu saya ada beberapa MikroTik yang nggak tampil fitur health-nya. Nggak tahu kalau ketemu MikroTik seperti itu apakah ini juga tampil di Micmon versi 4, saya nggak tahu. Nah, untuk tampilannya sudah bagus sih, sudah warna-warni gitu ya. Menunya sudah dibuat cepat, terutama di menu hotspot. Terus generate vouchernya sudah tampil pop up sehingga lebih cepat gitu ya. Kekurangannya, mohon maaf sekali lagi Om Laksa, mohon maaf sekali lagi. Kekurangannya yaitu pertama gak ada pilihan bahasa Indonesia, terus yang kedua memang di fitur user profile sudah dibikin sebikian rupa sehingga di schedule ini gak numpuk banyak, cuma Micmon expert monitor gitu aja. Tapi bagi saya untuk fitur ini saya masih lebih ke versi 3 karena di situ ada yang ada warna hijau-hijaunya ini. Jadi saya banyak ketemu di lapangan itu komplainan seperti itu, kode voucher tidak terhapus gitu ya, tidak terhapus. Saya cek di Micmonnya seperti itu. Saya biasanya ngeceknya, coba di user profile, di profilnya sudah hijau atau yang buletan hijau udah hijau atau masih kuning. Biasanya saya cuma suruh ngecek seperti itu untuk teman-teman yang tanya ke saya itu. Tapi di versi 4 gimana saya suruh ngeceknya, gimana ketahuan salah atau enggaknya gitu kan ya. Ya cuma itu unek-unek saya, mohon maaf sekali lagi. Terus lagi apalagi ya, saya bukan mencari-cari kesalahan, cuma saya mengingat-ingat fitur yang hilang tuh apa gitu. Mohon maaf sekali, saya nggak bisa bikin aplikasi seperti ini, sangat-sangat tidak bisa kalau saya. Terus apalagi ya yang hilang di Micmon versi 3? Oh ya, ini template editornya template editor kita sudah selama ini sudah merasa nyaman ya, dengan template yang sudah kita pakai gitu ya. Kalau kayak gini kan masih kayaknya ngulang ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Kalau bagi saya pribadi ya, nggak masalah, malah bagusnya gimana, berarti kan saya nanti punya bahan konten lagi gitu ya, punya bahan konten untuk bikin template voucher yang isinya headernya siapa, row-nya siapa, footernya siapa kan gitu ya Om ya. Tentunya saya masih belajar juga Om. Kalau di Micmon versi 3 templatenya sekali das jalan satu itu banyak sudah
yang sudah beredar untuk templatenya. Kalau ini kayaknya masih harus entah bisa niru yang punya userman atau gimana. Tapi selama ini saya jujur dari awal saya nggak pernah pakai userman. Saya pertama awal tahu Mikrotik memang sudah pakai Mikmon gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Om Laksamadi yang sudah bikin Mikmon. Cuma ini unek-unek saya aja. Kok kita masih harus bikin script voucher ini masih harus belajar lagi gitu ya. Kesimpilin, oke, kesimpulan menurut saya. Oh ya, saya sempat lihat videonya guru saya, jadi saya tidak usah sebutkan di sini. Katanya ini kelebihannya di sini, misalkan kita salah masukkan username misalkan admin gitu ya. Kalau di versi 3 itu masih lama muncul pemberitahuannya. Kalau di versi 4 katanya sudah cepat. Jadi ketahuan langsung salahnya invalid username gitu ya. Jadi kalau salah masukkan IP biasanya ketahuan disconnecting. Ini kan saya ubah. Oke, kita salahnya 2. Gimana responnya Mikmon versi 4? Call not connect to Mikrotik. Nah, berarti harus dicek. Berarti ini gak nyambung ke Mikrotik karena kesalahan IP. Biasanya kalau not connect seperti itu. Oke, kita benerin. Kalau di versi 3 itu masih muter lama gitu ya. Invalid username dan password. Berarti sudah connect, cuma gak bisa masuk karena kesalah username dan password. Berarti dia membaca log juga. Log sebelumnya kayaknya. Oke, gak masalah. Oke, connecting. Oke, cepat memang, lebih cepat versi 4. Kesimpulan saya. Teman-teman yang sudah enak pakai versi 3, yang sudah biasa, yang enak cetak voucher, yang sudah enak generate voucher. Jadi template-nya sudah bagus gitu ya, sudah cocok, sudah pas. Kalau menurut saya masih stay di versi 3. Karena memang secara tampilan memang lebih bagus versi 4, tapi tidak terlalu jauh lah perbedaannya, bahkan ada beberapa fitur yang hilang di versi 4. Ya seperti itulah. Ada kesulitan juga untuk template, untuk kita edit template lagi, tapi nggak apa-apa buat saya, sekali lagi nggak apa-apa. Jadi ada bahan lagi buat konten bagi saya ya, saya jujur-jujuran aja gitu ya. Gitu. Terus pada saat awal-awal masih launching versi 4 gitu ya. Ini kan sudah versi 42 kalau nggak salah ya, 42 beta ya. Saya kesulitan untuk menjalankan Mikmon web server. Jujur aja, saya kesulitan untuk menjalankan Mikmon web server. Waktu itu saya masih pakai Windows berapa ya? Apa sudah Windows 10? Sekarang sudah pakai Windows 10. Saya masih pakai Windows ya, nggak pakai apa namanya produk Apple, tidak pakai MacBook. Saya kesulitan untuk menjalankan web server waktu itu ya, tapi sekarang kok sudah langsung jalan gitu ya. Jadi kalau saya misalkan teman-teman minta pendapat saya, sekarang saya tanya balik gitu ya, sudah enak nggak pakai versi 3, sudah user friendly gitu ya, sudah menguasai betul gitu maksudnya pakai versi 3 gitu. Kalau jawabannya ya, saya sudah paham, sudah enak, tetap pakai versi 3. Itu aja kalau jawaban saya. Ya, tapi kalau pengen Anda belajar untuk menemukan fitur baru dan sebagainya, ayo silahkan upgrade ke versi 4. Gitu loh maksudnya. Lagian di versi 4 ini gak ada fitur untuk menambah jumlah user jadi 41 jadi 141, gak ada, sama aja. Sekali lagi ini hanya bantuan. Mungkin biar kita nggak bosan di versi 3 terus gitu ya. Tapi ya seperti itu pendapat saya. Sekali lagi mohon maaf untuk Laksamadi, ini hanya unek-unek saya gitu ya. Bagus kalau saya pribadi nanti saya pelajari dulu versi 4 gimana gitu ya. Saya cari-cari template loginnya, dicocok-cocokin, kalau ada sudah saya beritahu di channel ini gitu aja. Mohon maaf sekali lagi. Oke, segitu saja teman-teman, terlalu panjang mungkin ya untuk membahas masalah Mikmon, tapi ya itulah saya yang suka memanjang-manjangkan waktu. Yang jelas saya tidak memperpanjang masalah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali lagi terutama untuk Laksamadi. Saya tidak bermaksud untuk mengkritik
Micmon versi 4. Cuman itu untuk anak saya yang saya rasakan sebagai pelanggan. Sekali lagi saya gak punya server sebenarnya Om. Cuma saya ngecek aja, nikmati fitur lah. Itulah, terima kasih sekali lagi yang sudah membuat Micmon Oplang Samadi gitu ya. Sekali lagi mohon maaf sekali lagi. Saya Dimas Alfaruk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.